Selamat pagi, saya Doni Sesati dari Prodi Akuntansi MPM 20.04.04.02.0016 kelas pendidikan kewarganegaraan yang diapu oleh Pak Ludovikus Bomas. Jadi, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Berhubungan dengan adanya COVID-19, maka perkuliahan dilakukan secara online. Dan tugas kali ini yang saya kerjakan adalah mereview materi yang telah diberikan oleh Pak Ludovikus Bomas. Materi yang saya pilih untuk mereview adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua integrasi nasional, dan yang ketiga nilai norma konstitusional. Langsung ke pembahasan. Yang pertama, pentingnya hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dari hakikat pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Yang kedua, pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yaitu mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara, berlandaskan pemahaman politik, kebangsaan, dan kepekaan, mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan berbangsa. Topik yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antara daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang kedua, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, antara lapisan, dan antara golongan. Yang berikutnya, faktor-faktor pembentuknya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang berikutnya juga faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Topik yang ketiga, yaitu nilai dan norma konstitusi. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai paduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat atau aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Macam-macam norma, itu yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, jangan mencuri barang milik orang lain. Yang kedua,
Jangan membunuh sama manusia, hormatilah sesama, bersikap jujur. Yang kedua, kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal diantaranya, yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh-contoh norma kesopanan. Yang pertama, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua. Yang kedua, memakai pakaian pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, janganlah meludah di dalam kelas. Yang keempat, norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Contohnya, tidak boleh membunuh sama manusia, tidak boleh merampok harta milik orang lain, tidak boleh berbuat jaul, hormatilah bapak ibumu. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nilai-nilai konstitusi terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia sebab memiliki fungsi-fungsi yang penting. Pertama, landasan konstitualisme. Artinya, landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi sekian review dari saya mengenai hakikat pentingnya pendidikan, kewarganegaraan, integrasi nasional, dan nilai norma konstitusional. Pada video kali ini, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.